Anak durhaka. Wang Jinfa harus menikah hari ini. Sekalipun kau hajar aku sampai mati, aku takkan menikahi Wang Jinfa. Suang Xuan, ayahmu ngelakuin ini demi kebaikanmu sendiri. Wang Jinfa ini, dia yang ayah pilih dengan hati-hati. Buat kamu, persiapan pesta pertunangan udah mulai. Kalau kamu kabur sekarang, di mana dia bakal naruh mukanya? Berhentilah berpura-pura di depan ayah. Dasar rubah betina, memaksa aku menikahi orang yang tak kucintai. Kau, Diam. baiklah, Ini cuma menikah. aku ingin menikah dengannya. Untuk pengemis tak berguna ini. Kau ingin menikah dengannya. Aku akan membunuhnya hari ini. Seseorang. Apa yang kau lakukan? Lakukan. Lihat. Sampah yang bahkan tak melawan. Apa gunanya menikah dengannya? Jangan pukul dia, Suang Xuan. Jangan marah sama kami. Dia cuma pengemis dari jalanan. Balik sama kita, kamu bakal punya kekayaan dan kehormatan tak terbatas. Siluman rubah, apa hakmu bicara seperti itu padaku? Cukup. Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Dan kau berani tidak menghormatiku seperti ini. Kau ingin menikah dengannya. Baiklah, ku biarkan kau. Pengemis jorok. Pergi sana. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Maaf, aku menjadikanmu tameng hari ini. Aku sungguh tak berperasaan. Ini sedikit oleh-oleh untukmu. Ambillah, entah kau tahu cara pakainya atau tidak. Wah, aku tidak. Terimalah saja. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Ini aku. Kapan kau masuk mobil? Barusan. Soal itu, tidak masalah. Kau saja yang tidak memerhatikanku. Sepertinya aku harus mengurangi trik ini. Hampir ketahuan. Lihat apa kau, mau berapa? Akan kuberikan sekarang juga. Turun dari mobil. Aku tidak mau uangmu. Aku mau kamu. Kau lihat sendiri kan tadi? Aku cuma asal bicara. Jangan dianggap serius. Akan kuberimu uang, turun saja dari mobil. Sepertinya nona muda yang terhormat. Tidak tahu apa arti sepatah kata yang terucap. 4 kuda tak dapat mengejarnya. Baiklah, aku pergi. Lebih baik kau menikah saja dengan Wang Jinfa itu. Cukup, kata-kataku adalah janjiku, Li Xuan. Jika ku bilang akan menikah denganmu, ya akan kunikahi kau. Baiklah. Ayo pergi. Di mana kamar mandi di ruangan ini? Cabul, Istriku. Aku tidak bermaksud melihat. Aku hanya ingin ke kamar mandi. keluar. Baiklah. Aku keluar sekarang. Istriku punya tubuh yang bagus. Begini, Perjanjian pernikahan. Kau tidak boleh mendekatiku dalam jarak 1 meter. Kau tidak boleh menyentuh barang-barangku. Kau tidak boleh ikut campur dalam urusanku. Jadi bagaimana kita akan punya anak? ini hanya pernikahan pura-pura. Kita tak akan pernah jadi pasangan sungguhan. Namun, aku akan memberimu kompensasi 1 juta. Baiklah. Aku akui. Perasaan memang butuh waktu untuk berkembang. Seperti yang kau katakan, aku setuju dengan semua itu. Tapi, aku ingin 2 juta. Kau tahu apa yang kau bicarakan? Baiklah, 2 juta ya 2 juta. The film was translated and narrated by M Media. Kau, apa yang kau lakukan? Aku di sini untuk tidur dengan istriku, tentu saja. Aku bercanda. Aku datang untuk memberimu hadiah. Aku mungkin miskin. Tapi ini pernikahan pertamaku. Aku harus memberi istriku hadiah. Tak mau malu kan? Ini kelerengku. Kukira cukup cantik.
agak mirip batu kecubung. Akan kuberikan padamu. Oh, dan jangan buatkan aku sarapan besok. Aku mau cari uang untuk menafkahi istriku. Manik-manik kaca dari tempat sampah. Dan kau mau memberikannya padaku sebagai hadiah pernikahan? Pengemis tetaplah pengemis. Dan menafkahiku, memangnya aku butuh nafkahmu? Bosmu masih muda sekali. Tentu saja. Kakeknya adalah kepala Hongmen. Dia punya murid dan pengikut. Puluhan ribu. Perusahaan kita tidak pernah ada masalah karena dia ada di sini. Mengesankan, ya. Suan, istri. Kakak, itu Li Zhuangxuan, wanita tercantik di Luyuan. Li Zhuangxuan, dia istrimu. Oh, ayolah, jangan berdelusi. Jika dia istrimu, kau takkan bekerja di sini. Tapi dia benar-benar istriku. Aku mentraktir minum hari ini. Gosip tentang aku menikahi pengemis. Jangan ditanyakan lagi padaku. Jangan khawatir, kami nggak bakal percaya. Wang Jinfa, penerus grup Wang. Bukankah ini Li The film Zhuangxuan? was translated Ada apa and ini? Sudah narrated berpesta by setelah M. menikah? Media. Apa karena suamimu yang pengemis itu tak berguna, tidak becus? Ayo, tangkap dia. Kau sungguh keterlaluan. Kau lebih memilih menikahi pengemis daripada menikah denganku. Kau telah membuatku jadi lelukan terbesar di LUA. Di mana aku harus sembunyikan muka ini? Wang Jinfa, kau benar sekali. Aku lebih baik menikahi pengemis daripada menikah denganmu. Semua hal kotor yang kau lakukan, jika bukan karena orang tuamu melindungimu, kau sudah dipenjara. Bahkan pengemis lebih bersih darimu. Aku mungkin sampah. Aku mungkin sampah. Tapi kau akan jadi milikku. Malam ini aku akan jadi pengantin pria. Aku akan membuatmu merasa senang. Aku tahu pengawalmu itu tangguh. Aku merogoh kocek 5 juta hari ini untuk menyewa juara MMA. Malam ini, tak ada yang pergi. Tangkap dia. Nona lari. Aku akan menahan mereka. Tak seorang pun boleh keluar dari sini. Nona lari. Satu pengawal saja mengira bisa menghentikanku. Lepaskan aku, Wang Jinfa, bajingan kau. Biar ku beritahu kau sesuatu. Bahkan Tuhan pun tak bisa menyelamatkanmu hari ini. Begini saja, biarkan aku bersenang-senang dulu. Lalu aku akan mengembalikanmu pada suamimu yang pengemis bagaimana? Berhenti. Lebih baik kau jauhkan cakar kotormu dari istriku. Sang Xiong, apa yang kau lakukan di sini? Sayang, aku di sini untuk mencari uang demi menafkahimu, tentu saja. Istri. Jadi kaulah si suami pengemis itu. Aku bahkan belum mencarimu, dan kau mengantarkan dirimu sendiri ke hadapanku. Hari ini, sungguh panen yang melimpah. Belum pernahkah kau dengar pepatah? Mulutmu, harimaumu. Aku. Semua orang sok jagoan akhir-akhir ini. Tangkap dia. Sang Xiong, lari, kau takkan bisa melawan mereka. Sialan. Apa kau sudah mati? Tangkap dia. Berkelahilah sendiri. Bos, aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong ampuni aku. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Aku akan menyamir sepatumu. Pergi sana. Bukan urusanku. Kau harus bertanya pada istriku. Mati. Awas, The film was translated and Apa kau narrated tahu by siapa M. ayahku? Media. Apa ibumu tidak memberitahumu siapa ayahmu? Jika tidak ada yang mengajarimu sopan santun, aku akan memberimu pelajaran. tunggu. Kita tak bisa menyinggung keluarga Wang. Apa yang perlu ditakutkan? Kau istriku. Kalau langit runtuh, aku akan menahannya. Tolong lepaskan aku. Aku punya orang tua yang sudah lanjut usia dan anak-anak yang masih kecil. Seluruh keluargaku bergantung padaku. Akulah satu-satunya yang bisa meneruskan garis keturunan keluarga. Zhuangxuan, aku mohon, tolong lepaskan aku. Aku sampah. Aku sampah masyarakat. Anggap saja aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Keluar dari sini. Zhang Xiong. Li Zhuangxuan. Aku akan membuatmu membayar atas apa yang kau lakukan hari ini.
Jurusnya mantap. Tapi lo tahu, siapa yang baru aja lo sakitin? Itu Wang, tuan muda dari kota Luyuan. Aku tidak peduli siapa itu. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut di kepala istriku, aku akan membuatnya. Apa yang kau bicarakan? Jiong, ke kantor gue. Jiong, kayaknya lo jago banget, ya? Lo udah mikir. Memikirkan apa? Menjadi pengawal pribadimu. Emangnya nggak boleh? Pengawal pribadi? Kurasa kau harus menjual tempat ini hanya untuk menggajiku. Jangan marah. Gue penasaran, apa Jiong tahu soal Huan Yu Capital? Aku tidak. Ya udah, lo kerja aja di sini terus. Jeti pelayan. Kalau begitu aku pergi. Tuan Jiang, saya udah tahu identitas Anda. Harus menangani ini untukku. Apa-apaan sikap angkuh ini? Cuma anjing di sisi bos. Kasihanilah aku hanya ikan kecil. Aku tidak tahu apa-apa. The Di mana film was mereka? translated Apa yang and terjadi? narrated by M Media. Aku tak tahu. Beberapa orang baru saja datang, dan mereka mulai menghancurkan semuanya. Mereka bahkan memainkan semacam permainan memukul orang. Jadi aku lari keluar. Di mana mereka? Di lobi lantai 1. Kakak. Menarik. Ayo bangun dan terus berjuang. Teruslah berjuang. Berhenti. Nah, paku yang menonjol akan dipalu. Kau cari mati? Tidak mungkin. Luka lamaku kambuh. Ya, kurasa dia petarung berpengalaman. Ayo, bangun. Serang cepat. Jika kubiarkan berlarut-larut, rasa sakit ini akan membunuhku sebelum mereka melakukannya. Sepertinya aku harus menggunakannya. Ayo pergi. Jiong. Siong, ada apa? Aku baik-baik saja cuma. Kau sudah bangun. Aku bangun. Aku akan ambilkan makanan untukmu. Istriku. Kau tampak sangat cantik saat kau tak cemberut. Cantik sekali. Lebih seringlah tersenyum. Cerewet. Bos Han, gue dengar cewek-cewek yang ngikutin lo. Pada mati semua. Han Dejun, tuan muda dari keluarga Han. Benaran, nih? Iya, gue juga pengen tahu. Bagaimana mungkin? Pria selembut diriku takkan pernah memperlakukan wanita dengan begitu kejam. Sebel banget. Tuan Zhang, waktunya minum obat. Baiklah. Apa itu? Tuan Zhang, hati-hati. Suster, gerakan yang bagus. Mati. Zuer. Aku bukan sepupumu Zuer lagi. Aku sekarang elang 4. Yang Jiong.
Aku tak bisa membunuhmu hari ini, tapi masih ada hari esok. The film was translated and narrated by M Media. Shiyong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di sini tak aman, kita harus pergi. Apa kau percaya padaku? Aku bersediamu. Sebagai ganti aku percayaku. Apa kau pikir kau rugi? Aku tak rugi. Aku untung. Untung besar. Pak Tua Xiang. Kota Luyuan lagi kacau sekarang. Alasan saya datang ke sini, buat minta perlindungan. Orang tua Sang, kakek Sang Sio. Tuan Shen, Anda orang pintar. Kau tahu aku tidak sembarangan. Membantu urusan yang bukan urusanku, menawarkan bantuan. Aku punya investasi universal yang besar ini. Begitu banyak urusan yang membutuhkan perhatianku. Aku tidak punya banyak waktu. Namun, jika kau sungguh-sungguh menginginkan perlindunganku, kau harus menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Hanya saja aku tak bisa membantu tanpa imbalan. Saya tahu Bapak udah lama nyari. Pewaris tunggal Bapak yang hilang bertahun-tahun. Tas ini. Isinya informasi tentang dia. Dia sekarang jadi pemimpin di keluarga Li, kota Luyuan. Tentu, saya bakal lakuin apapun. Buat balikin dia ke Universal Capital. Jangan khawatir, sayang. Aku akan membawamu keluar dari kota Luyuan. Kita akan punya dunia kecil, kita sendiri. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Kau tidak mengenal Han Dejun dengan baik. Melawannya sama saja dengan bunuh diri. Jangan khawatir, sayang. Aku akan melindungimu. Apa yang kau lakukan di sini? Ayahmu di rumah sakit. Umurnya udah nggak lama lagi. Kalian berdua pergi gitu aja. Hidup anak. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ayahku baik-baik saja sebelumnya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba sakit? Lee Corporation lagi diambang kebangkrutan. Ya jelas dia khawatir setengah mati. Sekarang cuma kamu yang bisa nyelamatin dia. Bagaimana? Dengan menjual diriku ke Han Dejun. Kenapa ngomongnya kasar banget sih? Apa maksudnya dijual? Kamunya aja yang nempel sama orang kaya. Nikah sama Han Dejun. Tundulah. Cepat ceraikan pengemis kere ini. Kata mereka. Selama kau belum begituan dengannya, mereka takkan peduli. Bagaimana jika kukatakan aku sudah melakukannya? Dasar tak tahu malu. Sudahlah kotor sedikit tak masalah. Kalau kau tak bilang apa-apa, takkan ada yang tahu. Jaga mulutmu. Aku takkan membiarkan wanitaku tidak dihormati siapapun. Belum giliranmu bicara, dasar, menantu kere, bicara denganku. Seseorang bungkam dia. Demi ayahmu. Lebih baik kau nurut menikahi Han Dejun. Kalau kau nekat meninggalkan kota Luyuan, tunggu saja untuk memungut mayat ayahmu. Berhenti, hentikan mobilnya. Ada apa? Tolong, aku mau melahirkan. Shang Shiyong, ayo bawa dia ke rumah sakit. Baiklah. Tasku. Pencuri ini berani mencuri mobil kita di siang bolong. Di sini sangat terpencil. Ayo panggil taksi di seberang jalan. Menyelamatkannya lebih penting. Oh tidak, ini jebakan. Sialan, aku ceroboh. Markas besar perusahaan Wan. Kau berani menerobos masuk ke sini. Aku mencari Wang Jinfa, minggir. Beraninya kau menyebut nama CEO seperti itu. Berlutut dan minta maaf. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wang Jinfa, mari kita selesaikan masalah ini. Wang Jinfa, Siapa? naku di mana kau sembunyikan Xuan Xuan? Biar ku bilang.
Aku tidak mematahkan tanganmu terakhir kali, dan aku masih marah tentang itu. Ini wilayahku, jangan macam-macam denganku. Apa yang kau lakukan? Ini mungkin daerah kekuasaanmu, tapi itu takkan menghentikanku melakukan hal yang sama seperti terakhir kali. Menghajarmu sampai babak belur. Katakan di mana Zhuang Xuan. Zhuang Xuan adalah istrimu. Kenapa kau mencariku kalau dia pergi? Bahkan jika kau tak melakukannya, kau tetap terlibat. Kesabaranku menipis, bicaralah. Kukatakan padamu, pasti anak buah Han Dijun. Ini tidak ada hubungannya denganku. Han Dejun. Kau menggunakan trik kotor dan tercela untuk memancingku ke sini. Zhang Xiyang tidak akan melepaskanmu. Zhuang Xuan, aku terlalu mencintaimu. Aku memikirkanmu setiap hari sampai aku gila. Aku tak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Apapun yang kau inginkan, akan kuberikan. Jangan mimpi. The Zhuang Xuan, aku sungguh tak mengerti. Apa bagusnya si Zhang Xiyong itu? film was translated Kau bahkan tak mau and memandangku. narrated by M Zhuang Media. Xuan. Tuan Han, meskipun kau mendapatkan tubuhnya, kau tak akan pernah mendapatkan hatinya. Han Dejun adalah Zhuang Xuan bersamamu. Aku perintahkan kau untuk segera menyerahkannya. Xiyong, lama tak jumpa. Beginikah caramu memperlakukan teman masa kecilmu? Kau hentikan omong kosongnya. Jawab pertanyaanku, di mana Zhuang Xuan? Wang Jinfa yang memberitahumu kan? Bagaimana kau bisa membuktikannya? Mana buktinya? Kalau begitu aku akan menggunakan tinjuku untuk bertanya padamu. Kau dengar kau jago bela diri. Ternyata kau cuma pengecut menyedihkan. Terserah. Zhuang Xuan menunggumu. Pergi cari Zhuang Xuanmu sana. Halo, apa kau sudah menemukannya? Maaf, Tuan Muda. Kami sudah mencari ke sebagian besar kota Lue, tapi kami masih belum menemukan Nona Li Zhuang Xuan. Teruslah mencari. Zhuang Xuan. Maaf, aku salah mengira kau orang lain. Tak apa, kau juga tampaknya tak begitu senang. Duduk dan minumlah. Mangsanya telah memakan umpan. Zhuang Xuan, lihat baik-baik. Inikah suamimu yang tak berguna itu? Tidak, tidak mungkin. Ini pasti palsu. Apa yang mustahil? Kau bisa putuskan sendiri apakah ini nyata atau tidak. Bagaimana dia bisa mengkhianatiku? Zhuang Xuan. Penyakit paman semakin parah. Ibu tirimu, He Chunlan, selalu mengincar grup Li. Sekarang, di seluruh Luyuan, hanya aku yang bisa menyelamatkan grup Li milikmu. Apa yang kau katakan itu benar. Tentu saja. Menikahlah denganku. Aku akan memastikan kau menikmati hidup yang mewah dan sejahtera. Baiklah, aku setuju. Bagus. The film was Tapi aku punya translated satu syarat. and narrated Pernikahan by kita M harus Media. dirayakan secara terbuka. Aku ingin seluruh kota Luyuan tahu. Gampang. Terlalu gampang. Tunggu aku. Zhuang Xuan. Zhang Xiyong, Han Dejun, hari ini hari besarmu. Kehadiranku harus dianggap sebagai hadiah besar, bukan begitu? Zhang Xiyong merindukan Zhuang Xuan. Dan kau berani muncul di sini? Kaulah yang melukai Zhuang Xuan. Yang Jiong. Apa katamu tentang ini? Aku hanya pura-pura pingsan, agar aku bisa menemukan Zhuang Xuan. Kau tak sungguh-sungguh berpikir aku sebodoh itu, kan? Aku setuju menikah denganmu. Karena aku yakin, Zhang Xiyong pasti akan muncul di hari pernikahan. Jadi, kalian berdua, anjing-anjing, kalian berani berkonspirasi dan menipuku. Tapi karena Zhuang Xuan bersikeras mengadakan pernikahan terbuka, aku sudah menduganya. Aku tahu Zhang Xion akan datang. Tapi tak masalah.
Hari ini kau datang, tapi takkan pergi. Tangkap dia. Dejun. Dejun. Cepat panggil ambulans. Meskipun dia telah melakukan banyak hal yang salah, aku tak ingin dia mati. Ngapain bengong? Panggil ambulans. Tan Sanlo, pewaris grup Tan. Kukira aku hanya akan menghadiri pernikahan. Tapi aku tak menyangka akan melihat pertunjukan sebagus ini. Zhang Xiang, tunggu saja kau. Ayah, kondisimu sangat serius. Aku tidak akan meninggalkan Lu Yuan. Aku akan tinggal dan mengelola grup Li dengan benar. Kekacauan grup Li ini. Mungkin. Ayah, grup Li adalah pekerjaan hidupmu. Aku akan menjaganya dengan baik. Sebentar lagi aku akan menjualmu ke pegunungan dan hutan tua untuk jadi istri perjaka tua. The film was Tapi dengan badan translated dan wajahmu. and narrated by M. Media. Rasanya agak sayang untuk perjaka tua. Bagaimana kalau aku coba dulu di suatu tempat? Sudah larut malam, mengapa istriku belum kembali? Bagaimana aku bisa tidur sendirian? Sudah berakhir, sesuatu telah terjadi. Suan telah pergi. Segera kirim orang untuk mengambil semua rekaman pengawasan dari jalan taman di kota Luyuan. Tuan muda, waktunya sempit, agak sulit. Kau tahu konsekuensinya jika kau tidak dapat menemukannya. Mulai hitung mundur sekarang. 9 menit. Tak menduga ini kan? Kecuali kau benar-benar jatuh ke tanganku. Hari ini aku akan bersenang-senang. Bajingan, lepaskan aku. Dasar pemalas tak berguna. Sudah ku bilang, culik Li Shuan. Kau malah bernafsu. Maafkan aku, sayang. Aku sejenak bingung. Aku akan menerima hukumanku. Aku sudah menghubungi orang-orangnya. Li Shuan akan segera lenyap dari sumber hijau. Bagus. Cepat sekali kau datang. Yang Jiung, Kau baik-baik saja, istriku. Istriku. Apa kau baik-baik saja? Yang Jiung membiarkan kami pergi. Para wartawan akan segera datang. Sebentar lagi kalian berdua akan terkenal di seluruh sumber hijau. Tidak, tidak. Zhang Xiong, bajingan kau. Cepat lepaskan kami. Oh, kau Li Shuan. Kau membuatku jadi bahan tertawaan kota Luyuan. Kalau begitu, aku akan. Kau. Wanita tak tahu malu. Dasar aib. The film was translated and Kau masih berani narrated by M. menemuiku? Media. Kau berani menyalahkanku? Kau menikahiku, sapi tua makan rumput muda. Siapa sangka kau tak berguna? Kau. Pergi dari sini. Diam kau, kakek tua. Selagi kau masih bernapas, kusarankan kau segera buat surat wasiat. Berikan grup Li padaku. Silakan saja. Bahkan jika grup Li bangkrut, aku tak akan memberikannya padamu. Terima kasih, Saudara Shaib, telah meluangkan waktu di tengah kesibukanmu. Ingat adik kecilmu ini, senang bertemu denganmu. Aku idola nasional. Aku tak mudah berjabat tangan dengan penggemar. Katakan apa masalahnya? Begini, bukankah Han Dejun sedang terluka sekarang, dibawa ke luar negeri untuk perawatan oleh seorang wanita bernama Zueya? Dia meninggalkan semua ini.
Lihat kami. Jangan bertele-tele. Grup kami punya banyak uang. Tempel saja pahaku erat-erat. Bukan begitu? Terima kasih, Tuan Shen. Saudara Shen, bukan idolaku. Namun, gue punya satu syarat. Shiyong, katakan padaku. Ayah baik-baik saja 2 hari yang lalu. Bagaimana mungkin dia pergi begitu saja? Kematian ayahmu mungkin mencurigakan. Semua rekaman pengawasan di rumah sakit, termasuk jejak di bangsal, telah dihapus. Polisi juga tidak menemukan apapun. Tapi jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Aku pasti akan mengusut tuntas masalah ini. Aku akan menemukan pelakunya. Dan membuatnya membayar 10 kali lipat. Tempat ini sangat bagus. Ini akan menjadi kantorku mulai sekarang. Wang Jinfa, ngapain kau di sini? Betapa lucunya. Ye Chunlan sudah menjual grup Lei kepadaku. The film was translated Apa yang kulakukan di and sini? narrated Mendeklarasikan by M kedaulatanku. Istriku, apa kau baik-baik saja? Dalam surat wasiatnya, ayah memindahkan seluruh grup Li kepada He Chunlan. Dan He Chunlan menjualnya ke Wang Jinfa. Ini palsu. Ini pasti palsu, mustahil. Ini pasti palsu, kau yang membunuh ayahku. Suang Sual, tenanglah. Pertama, kontraknya ada di sini, hitam di atas putih. Kedua, lo butuh bukti buat mendukung omongan lo. Sekarang, ini kantor gue. Ayo, antar tamu kita keluar. Kita akan pergi sendiri. Suang Suan. Bukan hanya satu grup Lei, bahkan 10 grup Lei. Aku bisa membantumu membangun kembali. Zhang Xiong hanya kamu. Lo pikir lo bisa nyelamatin Li Group? Pack apa? Ngemis? Jaga mulutmu. Atau aku akan membuatmu lenyap dari kota Luyuan. Gue kasih tahu ya. Sekarang gue punya backingan. Jauh lebih berkuasa dari Han Dijun. Mending lo hati-hati. Apakah itu saja? Istriku, ayo pergi. Shang Xiong, apa yang bisa kau lakukan selain mengembangkan diri dan berkelahi? Dalam dunia bisnis, kita harus mengandalkan kecerdasan, bukan kekerasan. Suang Suan. Apa kau juga tidak percaya padaku? Si brengsek Wang Jinfa itu, babak belur dihajar lagi. Tapi Zhuang Xuan lagi berantem sama bocah itu sekarang. Ini kesempatan gue buat bertindak. Istriku marah, lindungi dia. Aduh, lukaku terbuka. Kenapa kau mengikatku? Aku Xian Chuanglong. Pujaan hati kota Luyuan. Gue udah naksir Zhuang Xuan. Gue denger kalian berdua lagi berantem. Bisa kasih dia ke gue? Hanya kau. Gue tahu lu jagoan. Tapi lu kalah sama lu. Belum sembuh kan? Jangan sak jagoan sama gue. Lebih baik kau bunuh aku hari ini. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesali apa yang kau lakukan hari ini. Apa gunanya bunuh lu? Gue bakal ikat istri lu. Dan bikin lu nonton. Saat gue siksa dia. Itu jauh lebih asyik. Shen Chuanglong, jika kau menyentuhnya, aku akan membuatmu dan perusahaanmu lenyap dari kota Luyuan. Halo, apa ini Nona Zhuang Xuan? Ya, suamimu ada di tanganku. Siapa ini? Mau apa? Apa yang terjadi? Suamiku diculik. Aku harus menyelamatkannya. Kau. Bukankah dia petarung yang hebat? Tapi, Jangan cemas. Serahkan ini padaku.
Kau harus fokus pada mendapatkan kembali grup play. Siapa kau? Kenapa kau membantuku? Kau akan segera tahu. Lu salah orang. Lu pikir lu bisa kabur? Ampun, Bang, kasihani gue. Shen Chuanglong. Mengalahkanmu secara fisik agak membosankan. Bukankah kau kaya? Kalau begitu aku akan mengalahkanmu secara finansial. Apa? Lo bilang Clean yang kerja sama kita, semuanya batal hari ini? Saham grup. Unlock 99%. Gue segera ke sana. Tuan, Anda belum membayar tagihan rumah sakit. Gue? Lihat gue siapa? Apa muka gue kayak butuh duit receh lo? The film was translated and narrated by M Media. Gawat, Tuan Wan. Semua aset di rekening kita udah dibekukan. Halo, Nonali, ku dengar grup Wong ditekan oleh kekuatan misterius dan sekarang diambang kehancuran. Diambang kebangkrutan. cepat sekali. Ku dengar Wang Jinfa hidup di jalanan. Mungkinkah kakek tua itu? Tapi kenapa dia membantuku? Bukankah ini tuan muda keluarga Wang yang tersohor? Kok dia bisa jadi begini? Sialan, berhenti ngetawain gue. Waktu gue lagi jaya-jayanya. Kalian semua bahkan gak pantas semirin sepatu gue. Kita kesini hari ini untuk urusan serius. Lu utang duit sama bos kita. Waktunya bayar. Gue nggak punya duit. Yang gue punya cuma nyawa gue. Sialan, kita harus bikin lu berdarah hari ini. Cuma, kalau lu udah lihat darah, baru lu ngerti. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Berhenti. Lo siapa? Siapa gue nggak penting. Yang penting gue bisa bantu lu. Nggak ada makan siang gratis. Kasih tahu gue, apa mau lo? Jiong, kemana saja kau akhir-akhir ini? Aku sangat merindukanmu. Nah, aku kembali sekarang, kan? Kalau begitu, ceritakan tentang pewaris Global Capital. Kakekmu hari itu. Nah, sepertinya kau sibuk. Kakek, kau di sini. Aku berencana mencarimu. Kenapa kau masih memanggilku orang tua? Kau harus mengubah cara memanggilku, cucu menantuku. Apa? Apa kau bertemu dengan seorang lelaki tua yang bilang dia kakekku dan menyebutkan sesuatu tentang modal global, mengatakan aku satu-satunya pewaris? Ya, bagaimana kau tahu? Kakekku memang sangat kaya, tapi itu sudah lama sekali. Dia bangkrut ketika dia masih muda. Mengalami delusi. Dia pikir dia masih sangat kaya. Hayalan. Tapi dia baru saja membantuku mendapatkan kembali grup Li. Bisa jadi mereka yang telah disakiti Wang Jinfa sebelumnya. Mereka mungkin telah bekerja sama melawannya, memaksanya untuk mengembalikan perusahaan. Mungkin semuanya hanya kebetulan. Oh, kakekku yang malang. Tidak, kau sangat terampil. Bagaimana mungkin kau orang biasa? Katakan, apa tujuanmu mendekatiku? Katakan yang sebenarnya. Dulu aku tentara bayaran di luar negeri, itu sebabnya aku sangat terampil. Kemudian aku bergabung dengan organisasi rahasia saat misi di kota Luyuan. Aku hampir mati. Kau menyelamatkanku. Aku menyelamatkanmu. Ya, istriku, kau lupa. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa denganmu? Biarku bawa kau ke dokter. Apa kau tidak takut aku orang jahat? Tapi aku lebih suka kau orang baik. Bantu aku bangun.
Jadi, kupikir saat itu, aku jatuh cinta pada kebaikanmu. Sejak saat itu, aku telah mencarimu. Begitu. Tapi, kenapa kau menyamar jadi pengemis? Organisasi itu tidak akan melepaskanku. Aku harus menyembunyikan diriku seperti itu. Untungnya, aku kebetulan bertemu denganmu ketika kau dipaksa menikah. Kakek, jangan khawatir. Shiyong sudah berjanji padaku. Dia akan segera kembali, mewarisi Global Capital. Cucu menantuku sangat berbakti. Kalau begitu, kakek, aku akan menunggu saja. Oh iya, kenapa Shiyong tidak datang? Dia sibuk dengan perusahaan akhir-akhir ini. Dia tak bisa pergi. Oh, kakek, jangan khawatir. Bagus sekali. Sepertinya tulang-tulang tua ini akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Saat aku kembali, semua aset keluarga dan pulau-pulau itu akan kutransfer semuanya padamu. Zhang Xiang menyuruhku menuruti kakek. Tapi aku tak menyangka gejalanya separah ini. Kakek yang malang. Cucu menantu, keluarga kita kuat. Kita tak takut siapapun. Baiklah, kakek. Aku mengerti. Bagus, tetaplah bersembunyi sebagai penjaga keamanan. Halo, Pak. Baiklah, selanjutnya, kita akan bekerja sama untuk melindungi perusahaan Lee. Apa? Kerja jadi satpam di Lee Court? Ya. Pengemis ya tetap pengemis. Ayo, lihat gimana lu lawan gue. Katakan, apa kau mencuri kartuku? Kok bisa kosong melompong? Denger ya, Dad. Apa sih masalahnya gue pakai duit lu dikit? Gue kasih lu seluruh masa muda gue. Bukankah kau dibajak oleh perusahaan lain dengan gaji tinggi? Kenapa kau masih menghabiskan uangku? Gue cuma di sana beberapa hari sebelum dipecat. Gue bisa apa? Gue cuma bisa balik dan habisin duit lu. Tapi kau menghabiskannya tanpa kendali. Semua uang itu lenyap sekejap. Aduh, adekku sayang. Kok lu bisa bilang gue yang boros? Saldo lu hampir nggak ada. Bukannya lu punya anak, Lee Xuang. Dia sekarang mewarisi seluruh Lee Corporation. Hidup mewah. Samperin dia sana. Kurasa hanya itu yang bisa kulakukan. Nona, Anda tidak bisa masuk tanpa janji. Sok jagoan, ya? Tampangmu menyedihkan sekali. Lihat baik-baik, aku Ibu Lee Xuan. Ibu Xuan telah lama meninggal. Dan sekarang, kau bahkan bukan ibu tiri. Kau, benalu. Berani-beraninya kau menantangku. Kalau keluarga Lee tak menginginkanmu, kau bukan apa-apa selain pengemis. Simpanan atau pengemis, itu pilihanku. Jika aku tidak menginginkannya, aku Film tidak was akan mengambil semua uang translated itu. and Aku benci narrated by pengemis M sepertimu. Media. Kau menyebutku pengemis kecil lagi. Kenapa berisik sekali? Nah, ibu sangat merindukanmu akhir-akhir ini. Ibu ingin bicara denganmu. Kalau begitu, masuklah. Hati-hati. Jangan khawatir, tak apa-apa. Lihat, kepergian ayahmu begitu tiba-tiba. Dia tak meninggalkan uang sepeser pun. Ibu bahkan tak mampu beli baju baru. Perusahaan sekarang di tanganmu. Tentunya, aku sudah membesarkanmu selama beberapa tahun, kan? Lihat, bisakah kau memberi ibumu beberapa saham untuk masa pensiunku? Ibu, kau sudah mencoba menjebakku berkali-kali. Apa kau pantas disebut ibu? Xuan, dengarkan ibumu. Tak perlu bicara apapun. Lee Corporation adalah hasil kerja keras ayah seumur hidupnya. Akhirnya, aku mendapatkannya kembali. Aku tak bisa membiarkannya dinodai. Xuan, jangan marah. Antar tamu kita keluar. Halo, Tuan muda, aku udah ngurus semua yang Tuan muda minta. ya. Selanjutnya, aku ingin tahu menemukan cara untuk membuat semua saham grup Wang anjlok. Semua perusahaan yang diinvestasikan Wang menuntut pembayaran utang. Tuan muda, jurus apa nih? Langkah ini disebut memutus pasokan bahan bakar. Setiap sore Shang Xiong pulang lebih awal. Dan Lee Xuan sekitar pukul 20, akan tiba di garasi parkir bawah tanah.
Kau, Keren. Ini aku. apa yang akan kau lakukan? Apa yang kulakukan? Belum ngerti juga. Hari ini akhirnya gue dapetin lu. Jika Shang Xiong tahu, dia tak akan melepaskanmu. Tidak hanya Zhang Jiong yang akan tahu. Seluruh kota Luyuan akan melihat. Ayah, grup kita mau bangkrut. The Masih film was sempat-sempatnya main sama perempuan translated di sini. and narrated Nggak by mungkin. M Ini Media. sama sekali nggak mungkin. Anak durhaka. Para kreditur udah di depan pintu. Kok gue bisa punya anak? Nggak berguna begini? Baik, ayah. Aku segera ke sana. Balik sekarang. Dasar jalan. Gue bakal mainin lu sampai mampus pas gue balik. Pergi. Gue nggak nyangka. Bakal giliran gue. Hari ini, aku takkan menyembunyikannya lagi darimu. Sebenarnya ayahmu yang tak berguna itu, kubunuh dia. Apa katamu? Suan. Berani-beraninya kau sentuh wanitaku. Gue nggak ngapa-ngapain. Dia yang maksa gue. Suan, jangan takut. Dia yang membunuh ayah. Kau, apa yang kau berikan padaku? Gatal sekali. Sangat gatal. Kau, tolong ampuni aku. Kau belikan dua pilihan. 1. Mati diracun oleh racunku. 2. Serahkan dirimu. Aku akan menyerahkan diri. Halo, siapa ini? Kau ingin menjatuhkan Zhang Jiong. Siapa kau? Aku musuhnya Zhang Jiong. Apa maumu dariku? Tahukah kau siapa yang menjatuhkan grup Wang? Siapa yang menjatuhkan mereka? Kau bilang Shang Xiong menjatuhkan The grup Shen film was kita. translated Zhang Xiong menghancurkan and kita. narrated by M Mustahil. Media. Sungguh mustahil. Dia cuma pengemis. Bagaimana dia bisa melawan aku? Pengemis. Lupakan saja. Kau toh tak akan percaya padaku. Aku cuma mau tanya ini. Kau ingin bangkit kembali? Ya, tentu saja. Kalau begitu dengarkan aku. Sebenarnya siapa Shang Xiong itu? Apa latar belakangnya? Sayang, aku pulang. Dengar baik-baik. Ada yang mau ngajak aku milih gaun pengantin hari ini. Siap-siap pakai pegel. Nih, Siap dan menunggu. Oh iya, sayang, ini hadiah keduaku untukmu. kontrak akuisisi grup Shen. Untukku. Jangan bilang, kau yang menjatuhkan grup Shen. Bukankah kau bilang? Kau paling benci orang sembrono. Dan kali ini, semua berkat aku. Itu suamiku. Tapi cinta kita. Bukan karena uang. Aku tahu itu. Kejutan. Aku kembali. Untuk menghadapi Zhang Jiong. Dua cara sudah cukup. Pertama, patahkan lengannya. Dia berani mengakuisisi grup Wang. Mari kita beri dia hutang yang tak bisa dibayarnya. Kedua, aku ada telepon. Halo. Kita ada masalah. Grup Wang yang kita akuisisi sekarang tenggelam dalam utang. Bagaimana mungkin? Aku yang urus itu. Tanyakan pada mereka, berapa banyak utang grup Wang? Utang grup Wang. Bahkan jika ku jual semua yang kupunya, itu tidak akan cukup. Halo, Bos, kabar buruk. Ada segerombolan penagih utang di luar. Mereka memblokir pintu masuk perusahaan. Haruskah aku minta bantuan kakek? baiklah, aku mengerti. Istriku, aku punya beberapa teman dari luar kota.
Mungkin. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Aku akan menjual semua yang kumiliki untuk membayar mereka. Kita bisa menang. Dan kita bisa kalah. The film was translated and narrated by M Media. Sekarang kita benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Tapi kita masih punya satu sama lain. Aku akan mendapatkan semuanya kembali untukmu. Baik Tuan Muda, aku segera ke sana. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Besar benar. Cara terbuka takkan berhasil. Kita akan bermain kotor. Apa kau tahu? Siapa yang kau culik? Aku tak peduli siapa kau. Aku ingin yang besar. Aku tidak menyuruhmu memegangnya. Asal kau makan. Dan bahagia. Itu saja yang penting. Cepatlah. Tuan Besar. Tidak bagus. Shen Chuanglong dimanipulasi oleh seseorang yang tak dikenal, menyebabkan grup Li, karena hubungannya dengan grup Share, bangkrut. Apa? Beraninya mereka menggertak cucu dan cucu menantuku. Tuan Besar, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seseorang ingin di kota Luyuan memutuskan hubungan Xiong dan Zhuang. Meninggalkan mereka terisolasi dan tak berdaya. Kalau begitu kita akan memberi mereka pelajaran. Kita akan membalasnya. Apple. Perusahaan yang baru saja kita dukung. Semuanya telah memutuskan kerjasama dengan kita. Jangan khawatir. Aku akan tarik kembali perusahaan-perusahaan itu untukmu. Akan baik-baik saja. Membangun kembali koneksi membutuhkan insentif yang akan menghabiskan banyak uang. Berikan saja pada mereka. Keuangan kita saat ini tidak bisa. The film was translated Jangan khawatirkan and itu. narrated by M Media. Orang di balik Shen Chuanglong akhirnya bergerak. Mereka telah menginvestasikan banyak uang hanya untuk membuka kembali koneksi tersebut. Ini semakin menarik. Mencoba mengalahkanku dalam hal uang. Lupakan saja. Aku tidak akan main permainan mereka. Mari kita akhiri ini sekali dan untuk selamanya. Mengerti, Tuan Besar. Cucuku. Tak seorang pun boleh menggertakmu. Ini buruk. Semua perusahaan yang bekerja sama dengan kita telah berganti kepemilikan. Semuanya. Ya, dan mungkin saja mereka yang berniat bekerja sama juga telah berganti kepemilikan. Xiyong, apa kau sudah dengar? Shen Chuanglong telah masuk daftar hitam setiap perusahaan di kota Luyuan. Ya, aku baru saja melihatnya. Satu-satunya yang memiliki kekuatan finansial seperti itu, mungkin kakek. Kau, apa yang kau pikirkan? Tidak ada apa-apa. Halo, Tuan Muda. Tuan ingin bertemu denganmu dan Nona Xuan. Orang tua Zhang, kau telah berulang kali mengingkari janjimu. Ini tidak pantas, kan? Ada apa, kakek? Kau. Beraninya kau muncul di sini. Berani aku bertanya pada gadis itu. Kau bersama Nyonya Wang Tua, Betul. Nyonya Wang Tua ini. kepala keluarga Wang. Dulu, aku telah berjanji dengannya untuk menjodohkan putraku kepada putrinya, menetapkan perjanjian pernikahan untuk menebus penyesalan masa lalu kita. Ketika itu tidak berhasil, itu menjadi cucu kita. Biarlah cinta dan benci masa lalu dilupakan. Cinta bukanlah sesuatu yang dijaga dengan sumpah, tapi dengan ketulusan. Anak saja kau bicara.
Sakit sekali. Bercanda. Apakah lukamu The sudah film sembuh? was Berkat obat yang translated diberikan and kakek, narrated lukanya by cepat sembuh. M-Media. Kau. Suie, bukankah kau membawa Han Dejun berobat ke luar negeri? Kenapa kau kembali? Semua ini karenamu. Han Dejun terluka parah. Kaulah alasan aku seperti ini. Han Dejun orang jahat. Kau hanya memperburuk keadaan dengan tetap bersamanya. Mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki diri itu terpuji. Apapun yang terjadi, kau akan selalu menjadi sepupuku. Sepupu. Li Suangshuan. Kau nona muda yang manja. Tentu saja tidak. Aku hidup bergantung sejak kecil, selalu bergantung pada belas kasihan orang lain. Sampai aku bertemu Dejun. Dia satu-satunya cahaya dalam hidupku. Sekarang karena kau, nyawanya terancam. Bagaimana aku tidak membencimu? Han Dejun bukan orang baik. Karena kau sepupu Zuan Zuan, kami tidak akan meninggalkanmu sendirian. Kami akan membiarkanmu mengurus Han Dejun. Soal uang, kami akan menanggungmu sepenuhnya. Maaf, aku belum menjagamu dengan baik, sepupu. Aku ingin sendiri sebentar. Ayah, kau di sini. Kita harus membayar untuk membunuhnya. Hajar dia sampai mati. Ayah, biar ku bilang, dia yang terburuk. Kita kan yang terkaya. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Sobat, minta sedikit receh dong. Biar ku bilang, aku orang terkaya di sini. Aku akan membayarmu kembali, aku janji. Istriku, kau sangat cantik. Baiklah, kita harus cepat bersiap-siap. Kakek akan segera mengomel. Jangan terburu-buru. Biar ku berikan dulu hadiah untukmu. Ini permata yang dulu. Kau membelinya kembali. Kakek, Cucuku yang baik. Bukankah seharusnya kau memikirkan mengambil alih wanita capital kakek? Semua untuk kalian berdua. Kali ini, kita tidak berjudi. Dan, untuk keluargawan, aku tidak akan ikut campur lagi. kakek keren sekali. Halo. Istriku, aku akan mengurus sesuatu. Segera kembali. Ini, Kapten. Kau bersama organisasi itu. Ya, Kapten. Kau telah menyembunyikan identitasmu begitu lama. Tidak ingin organisasi menemukanmu. Jika bukan, karena konflik antar keluarga baru-baru ini, aku tidak akan tahu kau ada di sini. Aku telah menemukan cinta sejatiku. Aku tidak ingin hidup dalam kekerasan lagi. Kembali. Kapten, apa kau pikir kota Luyuan akan tetap damai seperti ini? Bisakah kau benar-benar menjalani kehidupan yang kau inginkan? The film was translated Xiang. and narrated by M-Media. Xiang, kau di mana? Sang Xiang. Kapir, lihat ini. Ini. Token Dewa Kematian. Token ini menuntut darah. Ini adalah perintah rahasia dari organisasi. Istriku, demi keselamatanmu dan kakek. Aku harus pergi. Ketua mengeluarkan token Dewa Kematian untuk menahanmu di sini. Kau tak harus melaksanakannya. Suruh saja orang lain melakukannya. Aku khawatir targetnya akan mengalami nasib yang lebih buruk. Siapa target kali ini? Ini. Sang Xiang. Kau kemana saja? Sih, aku sangat merindukanmu. Punggung orang itu tampak familiar. Sang Xiang.